core, dan thread. Sering banget denger, tapi apa artinya ya? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan di video kali ini kita mau coba bahas apa itu core dan juga thread pada sebuah prosesor. Namun sebelum itu, aku saranin banget buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan juga belum subscribe, aku saranin buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Core dan juga thread. Pasti kalian sering banget denger dong ya, kalau kalian mau cari prosesor, kalian mau cari laptop, pasti di prosesornya akan ada embel-embel, oh ini prosesor 2 core 4 thread, ini prosesor 4 core 8 thread, ini prosesor 6 core 12 thread. Lah, lalu apa sih sebenarnya core dan juga thread ini? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai apa itu core. Core sendiri kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka core ini artinya adalah inti. Nah, jadi pada sebuah sistem komputer ataupun sistem laptop itu ada yang berperan sebagai otak, yaitu sebuah prosesor. Nah, di dalam sebuah prosesor yang berperan sebagai otak dari sebuah sistem komputer maupun sistem laptop tadi, itu ada sebuah inti yang dinamakan dengan core tadi. Jadi yang dimaksud dengan otaknya prosesor itu ya core itu tadi atau sebuah inti. Kemudian yang kedua ini ada thread. Thread sendiri kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka thread ini dia punya arti untaian ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya thread tadi? Nah, jadi thread ini bisa kita artikan sebagai sebuah jalan menuju ke core. Nah, pada awalnya sebuah prosesor itu hanya punya satu core dan juga satu thread. Kemudian dalam perkembangannya ada yang namanya multi-threading atau hyper-threading, di mana satu core CPU itu dia bisa punya sampai 2 thread. Jadi dalam satu core itu dia bisa punya 2 jalan yang menghubungkan ke sebuah core. Jadi ibaratnya sebagai sebuah gerbang tol. Jadi hyperthreading ini memungkinkan untuk dia punya 2 jalan tol sehingga bisa ada 2 data sekaligus yang bisa masuk secara bersamaan. Nah, hyperthreading inilah yang disebut dengan core virtual. Jadi walaupun prosesor kita masih punya satu core, tapi core tadi mendukung untuk ada hyperthreading, untuk ada 2 core. Jadi sistem komputer kalian akan mendeteksi bahwa prosesor kalian punya 2 core, padahal sebenarnya kalian hanya punya satu core dengan multi-threading atau dengan hyper-threading tadi. Lalu kemudian dikembangkan lagi ada yang namanya prosesor dual core. Jadi pada satu buah prosesor itu ada 2 buah core atau 2 otak dalam satu prosesor. Kemudian dari 2 core tadi, dari prosesor dual core tadi dikembangkan lagi menjadi prosesor dual core yang bisa multi-threading atau hyper-threading, sehingga muncul ada prosesor dual core dan juga 4 thread. Lalu kemudian dengan perkembangan teknologi prosesor yang semakin maju lagi, diikuti dengan perkembangan arsitektur, kemudian juga dengan perkembangan nilai fabrikasi yang lebih kecil, yang memungkinkan satu prosesor itu bisa menampung lebih banyak lagi core dan thread. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita mengenai perkembangan core dan juga perkembangan thread. Namun apa sih fungsi dari core dan juga thread ini sendiri? Ada nggak sih pengaruh dari jumlah core dan juga jumlah thread ini? Pada umumnya, semakin banyak jumlah core dan juga jumlah thread, maka performa dari prosesor tersebut
akan lebih baik, itu pada umumnya. Namun teman-teman juga harus memperhatikan satu poin penting lagi, yaitu generasi. Nah, di videoku yang ini nih, sebelumnya aku pernah membahas antara kelas dan juga generasi prosesor. Di situ juga membahas mengenai perubahan core dan thread di setiap generasi. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton aja video yang tadi mengenai perbedaan kelas dan generasi pada prosesor, biar kalian tidak terpaku pada jumlah dan thread saja. Nah, jumlah core yang banyak dan juga jumlah thread yang banyak itu sangat membantu sekali dalam proses-proses yang memang membutuhkan banyak sekali core dan thread, misalkan untuk rendering video ataupun rendering 3 dimensi. Nah, untuk kebutuhan yang lebih ringan, misalkan untuk kebutuhan gaming, maka terkadang tidak menuntut banyaknya jumlah core dan juga jumlah thread. Namun ada juga yang menuntut pada performa per core-nya. Jadi walaupun kalian menggunakan prosesor generasi lama yang dia udah punya banyak core dan juga banyak thread, namun di performa single core-nya masih jauh lebih baik performa single core yang generasi terbaru, maka prosesor generasi terbaru ini bisa aja mempunyai hasil atau hasil FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor generasi lawas yang dia punya banyak jumlah core dan juga banyak jumlah thread. Jadi begitu ya teman-teman mengenai apa itu core dan juga apa itu thread pada sebuah prosesor. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share video ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.